Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sudah sarapan atau belum? Ya, kalau yang belum sarapan berarti nanti habis mata pelajaran masuk ke jam istirahat, jangan lupa makan jajan atau apapun gitu buat ngisi perut kalian yang kosong. Baik, sebelum Ibu memulai materi buat hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian lebih dulu ya. Materi kita hari ini adalah masuk ke bab 2 ya, yang tentang menikmati cerita sejarah. Nah, di tempat kita sendiri yaitu Kabupaten Karawang, mungkin kalian pas SMP dulu pernah denger ya tentang peristiwa Rengas Dengklok. Nah, ada yang tahu gak? Ada yang belum tahu? Ya sudah, Ibu jelaskan kembali ya. Peristiwa Rengas Dengklok itu apa? Peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, sehari sebelum Soekarno memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi sebelum Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atau membaca teks proklamasi, Soekarno dan Hatta sempat diculik oleh beberapa pemuda ke Rengas Dengklok. Ya, tujuannya itu untuk mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada sangkut pautnya dengan Jepang. Tapi kalian tenang aja kok, menculiknya itu bukan yang kayak di film-film yang tiba-tiba disergap, terus disekap, disiksa segala macam, bukan. Jadi Soekarno dan Hatta tuh cuma dibawa oleh beberapa pemuda dan memulai diskusinya untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, tanpa kalian sadari, kalian mendengar Ibu menceritakan tentang sebagian kecil dari peristiwa Rengas Dengklok, itu berarti kalian sudah masuk ke menikmati cerita sejarah. Tapi anak-anak, menikmati cerita sejarah bukan hanya dengan mendengar atau membaca ceritanya saja. Untuk menikmati cerita sejarah, kita juga perlu mengapresiasi peristiwa yang terjadi di masa lalu, memaknai alur, tokoh, suasana, dan latar belakang dari cerita tersebut, kemudian memaknai cerita sejarahnya, dan terakhir tentunya kita mendapatkan ilmu dari menikmati cerita sejarahnya. Nah, untuk teks sejarahnya sendiri, kalian tahu gak teks sejarahnya itu apa? Nah, Ibu jelasin ya, sedikit aja. Jadi, teks sejarah itu teks yang berisi tentang peristiwa-peristiwa di masa lalu yang benar-benar terjadi. Biasanya teks sejarah itu ada dalam bentuk naratif, yang pastinya dong biar enak dibaca. Bukan yang kayak formal-formal banget, kayak karya ilmiah atau semacam laporan kayak gitu ya, tapi secara naratif. Oleh karena itu, teks sejarah tuh gak semuanya non-fiksi ya, yang benar-benar murni dari sebuah peristiwa di masa lalu. Tapi ada juga yang fiksinya. Fiksinya itu biasanya berdasarkan kisah di masa lalu atau sesuatu kejadian yang terjadi di masa lalu dengan ditambahi oleh bumbu-bumbu lain. Seperti ada romansanya atau sebuah karakter yang sebenarnya nggak ada di sejarah, tapi dalam cerita sejarah itu ditambahkan sebuah cerita atau karakternya tersebut, seperti novel Bumi Manusia. Lalu untuk struktur teks cerita sejarah ini sebenarnya nggak beda jauh sama struktur novel yang lain yang kayak biasanya, seperti ada orientasi atau pengenalan cerita, lalu pengungkapan peristiwa, lalu awal mulanya konflik muncul, puncaknya konflik, penyelesaian, dan terakhir koda. Sedangkan untuk ciri kebahasaan dari teks cerita sejarah, yang pertama itu penggunaan kata kerja aksi seperti berperang, memimpin, atau berhasil. Lalu ada kata kerja pasif, dipimpin, dikepung, ditetapkan. Kata-kata rujukan waktu seperti pada tahun, kemudian setelah itu kalau dari cerita Rengas Dengklok, kata-kata rujukan waktu kan terjadi pada 16 Agustus 1945. Lalu biasanya
menggunakan kata ganti orang ketiga seperti ia, mereka, beliau. Selanjutnya kalimat ya deskriptif, yaitu menggambarkan suasana atau tokoh dalam cerita sejarah. Selain ada struktur dari teks cerita sejarah atau ciri kebahasaannya juga, ada informasi penting lain dalam cerita sejarah yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita sejarah yang mungkin nanti akan kalian baca atau analisis. Kalian harus tahu tokoh-tokoh yang berperan dari cerita tersebut seperti Soekarno, lalu Hatta, dan para pemuda di Rengas Dengklok. Lalu yang kedua, latar waktu dan tempat. Latar waktu yang menunjukkan kapan di mana peristiwa tersebut terjadi. Seperti yang Ibu sudah bilang tadi, kalau di Rengas Dengklok, latarnya ada di Karawang, di Rengas Dengklok, Karawang. Lalu untuk waktunya terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Lalu ketiga ada kronologi peristiwa, urutan kejadian secara runtut dari awal hingga akhir. Lalu konflik dan penyelesaian, konflik dari masalah atau peristiwa yang muncul dalam sejarah itu apa, lalu penyelesaiannya juga apa. Dan terakhir ada sebab akibat. Sebab akibat ini menjelaskan pemicu suatu peristiwa dan dampak ditimbulkannya. Contoh dalam peristiwa Rengas Dengklok, kekalahan Jepang membuatnya melemahkan kekuasaannya di Indonesia. Dan karena itu, akibatnya mendorong para pemuda mendesak percepatan proklamasi kemerdekaan. Nah, karena pemaparan materi dari Ibu udah selesai, selanjutnya nih ada tugas buat kalian. Jadi, tugas dari Ibu, kalian bentuk dulu beberapa kelompok, terserah kalian mau sekelompok sama siapa aja, tapi masing-masing kelompok berisi 4 orang aja. Terus tugas masing-masing kelompok yaitu mengisi lembar tugas di sini ya. Selanjutnya buat kelompok yang udah selesai boleh kalian presentasikan di depan. Baik, karena semua kelompok sudah presentasi ke depan dan kita berdiskusi tentang cerita teks sejarah, dan kalian juga sekarang udah tahu ya bagaimana cara menikmati teks sejarah. Penyampaian dari Ibu cukup di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.